A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramastia. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pukul 9 malam lebih, aku dan suami saling membisu di dalam kamar, sembari mendengarkan sisa-sisa hujan di atas atap. Aku masih marah padanya tentang bentakan itu. Tak terima dengan sikapnya tadi. Itu sama saja mempermalukanku di depan orang banyak. Beginikah sikap aslinya? Malaikat melaknat seorang istri jika saat tidur memunggungi suami, kecuali suami meridhoi. Namun, rasa sakit hatiku tak memperdulikan itu. Terserah, yang jelas aku sakit hati. Dek, panggilnya pelan. Tangan kekarnya menyentuh bahuku. Aku segera menepisnya. Kutarik selimut tebal berwarna coklat menutupi seluruh tubuhku. Dek, panggilnya lagi. Sebenarnya aku kasihan. Mendengar suaranya yang lembut membuatku menjadi meleleh. Tapi biarkanlah, biar dia tak mengulangi lagi. Aku paling tidak suka dibentak sama suami. Gak baik loh memunggungi suami saat tidur. Mas Ruci membelai rambutku. Aku diam tak membalasnya, mengatur emosi agar tidak meledak seperti tadi. Harusnya kamu gak kasar sama Bagas. Kasihan dia. Gara-gara hubungan kita jiwanya terganggu. Gila maksudnya? Aku menyambar pembicaraannya. Aku tidak menyebutnya gila, Dek. Terus, aku membalikkan badan menghadapnya. Asal Mas tahu ya, Bagas begitu karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Gak berani ngungkapin ke Cempaka. Bukan gara-gara kita. Ucapku tak terima. Menatapnya jadi pingin meremas wajahnya. Bikin kesal saja. Mas Ruci memilih diam. Ia tak berani menatapku. Hanya terdengar di telingaku suara helaan napasnya. Iya, apapun itu, seenggaknya jangan berbuat kasar. Bisa semakin parah depresinya. Mas Ruci menarik selimutnya juga. Kemudian ia memunggungiku. Depresi. Sudah aku bilang, Bagas itu pura-pura. Cuma cari perhatian lantaran cintanya layu. Aku ibunya. Jadi aku tahu apa yang terjadi dengannya. Aku pun membalikkan badan memunggunginya. Tidur dalam keadaan marah. Semoga saja tak bermimpi buruk. Dasar laki-laki. Kenapa lemot sekali pola pikirnya? Pukul 2 dini hari aku terbangun. Mataku tak kunjung terpejam. Padahal rasa kantuk terus saja menggoda. Aku sengaja menggerakkan tubuhku dengan keras agar Mas Ruci terbangun. Lalu meminta maaf. Namun, semua yang aku lakukan sia-sia. Nyatanya, pria tua di sebelahku tak juga menyadari pergerakan tempat tidur ini heboh. Dia terus saja mendengkur. Sebenarnya lelah juga memunggunginya. Biasanya kami tidur saling berhadap-hadapan atau suamiku memeluk mesra. Dih, ngapain berharap? Namanya laki-laki jarang ada yang peka. Itu pun kalau ada hanya beberapa gelintir saja. Bisa dihitung jari. Aku menguap dan kembali merajut mimpi yang tertunda.
Singkat cerita, sebelum azan subuh berkumandang, Mas Ruji terbangun dan siap-siap ke masjid. Sambil menunggu azan, pulang jika jarum jam dinding menunjukkan pukul 5:30. Aku terbangun ketika sholat subuh di masjid selesai. Gara-gara malam terjaga, subuhku hampir terlewatkan. Aku bergegas bangun, lalu ke kamar mandi dan siap berwudu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Suara cicit burung pipit sudah terdengar nyaring di dahan-dahan pohon jambu di halaman belakang rumahku. Aku sudah berperang dengan alat dapur, memasakkan menu kesukaannya. "Dek," panggilnya pelan. Aku terloncat kaget manakala tangannya mendarat di pinggangku. "Kok tidak jawab salam?" tanyanya. Aku mengernyitkan dahi. "Salam." Dia mengangguk. "Aku gak dengar," ucapku sewot. Mas Ruji meraih daguku, mengangkatnya sedikit. Kemudian tatapan kami saling bertemu. "Sudah dong ngambeknya. Jangan lama-lama, nanti alot kayak kulit kita," rayunya. Aku yang mendengar ucapannya sontak tertawa. "Ih, apaan alot? Yang romantis dikit kek," cetusku. Sengaja bibir ini kubuat manyun. "Loh, kita kan sudah tua. Alot, Dek." Begitulah cara Mas Ruji melunakkan amarahku. Sungguh, aku sedang merasakan jatuh cinta yang kedua kalinya. "Iya tahu. Udah sana ganti bajunya. Habis itu kerja. Biar uangnya bisa terkumpul terus. Umroh deh." Mas Ruji mendadak masam wajahnya. Ia segera meregangkan kakinya menuju kamar. Pukul 6 pagi. Mas Ruji siap dengan pakaian kerjanya. "Jangan lupa beri Bagas makan," ucapnya sebelum pergi. Oh iya, aku lupa. Sejak kejadian tadi malam, aku belum menjenguknya. Aku menyelesaikan pekerjaan rumah kemudian menuju dapur, mengambil tempat mengisi nasi dan lauknya. Lalu mengisi air minum ke botol plastik yang besar ukuran 1 liter. Kemudian aku membawanya ke rumah sebelah. Aku berdiri di depan pintu belakang yang tak tertutup rapat itu, mengetuknya keras. "Bagas, Le, ini ibu bawa makanan," seruku dari luar, mengintip ke dalam melalui celah pintu. Hening, tak ada sautan. Ku ketuk sekali lagi. Keadaan masih sama. Tidak ada jawaban atau tanda-tanda pergerakan. Terpaksa, aku menyeropot masuk, meletakkan baskom di atas meja beserta botol plastik tadi. "Gas," aku memanggilnya. Menyusuri ruang kamar dan ruang tamu. Bagas tidak ada di dalam. Lalu kemana dia? "Bagas." Aku membuka pintu depan. Dia tak kutemukan. Hatiku mendadak cemas. "Bagas." Aku berlari ke belakang dan ke samping. Bagas tidak ada juga. Ya Allah, Bagas kemana? Aku berkeliling rumah mencari keberadaan Bagas. Namun, tak kunjung menemukan batang hidungnya. Dasar bocah tengik. Bisanya membuatku kepayahan. Gara-gara mencarinya pinggangku encok. Kemana lagi aku harus mencarinya? Aku mencoba menjelajahi ilalang tinggi di belakang rumah ini. Menelusuri jalan setapak yang hampir tertutup semak liar. Kedua tanganku menghalau ilalang yang tinggi setinggi tubuhku.
Bagas. Aku tahu kebiasaannya yang suka bersembunyi di belakang rumah. Di sana ada pohon akasia besar dan di bawahnya ada sumur. Biasanya Bagas duduk di bawah pohon itu sambil melempar batu-batu kecil ke dalam sumur. Sudah lama Mas Ruci tak pernah membersihkan semak-semak yang menutupi jalan. Itu karena Bagas yang suka menyerang suamiku tiba-tiba. Sejak saat itu, aku melarang Mas Ruci membersihkan tempat ini lagi. Kakiku penuh luka karena ujung bila ilalang begitu tajam hingga menggores kedua kakiku. Sampai di bawah pohon akasia, aku tak kunjung menemukan bocah sialan itu. Aku melempar pandangan liar ke alas belantara ini. Sampai lelah rasanya kedua bola mataku bergulir. Aku memutuskan pulang. Siapa tahu Bagas ada di rumahku yang satunya lagi. Jangan-jangan dia ada di bawah pohon mangga. Bisanya bikin aku susah saja. Sepanjang jalan aku merutuk kesal. Aku kembali menyibaki ilalang-ilalang yang menutupi jalan setapak di hadapanku. Sisa-sisa embun masih membau hidung dan embun putih itu membuat pakaianku basah. Napasku ngos-ngosan. Aku sudah tak kuat berjalan. Ditambah bobot ini yang menyiksaku. Beberapa persediaanku turut menjadi ngilu dan sakit. Bagas! Teriakku sekali lagi. Kedua mataku yang rabun mendadak pegal untuk melihat. Bagas, bikin susah saja. Aku berjalan cepat-cepat ke samping rumahku. Bagas tidak ada di sana. Kemana sih kamu? Aku memijat kening. Tiba-tiba saja mendadak sakit kepala. Aku kembali ke dalam rumah. Meraih gelas kaca di rak dan menuangkan air dari dalam teko ke gelas. Mengisi gelas bening itu sampai penuh. Segelas air itu aku teguk hingga habis tak tersisa. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Diam saja pura-pura tidak tahu. Atau ku beritahu saja perihal kaburnya Bagas pada Mas Ruci. Aku mendekatkan bobotku ke atas sofa empuk berwarna putih. Kemudian berlabuh pada sandaran sofa. Kemana si Bagas? Aku berpikir keras. Mengingat-ingat kebiasaan Bagas pergi kemana. Tidak mungkin jika ia kabur jauh-jauh dari rumah. Uang sepeser pun ia tak punya. Aku harus menemukannya, takut Mas Ruci memarahiku. Tapi kemana? Aku berdiri dan berjalan mendekat jendela. Aku tahu kemana Bagas pergi. Di suatu tempat yang biasa ia kunjungi. Biasanya ia ke rumah adikku. Aku kembali ke dapur menutup pintu dan menguncinya. Kedua kakiku bergetar. Berbelok ke arah kamar meraih dompet. Lalu mengunci pintu kamar. Separuh hatiku menyimpan harapan besar. Berharap jika Bagas ada di sana, biar aku cerewetnya kelewatan. Tapi soal Bagas aku juga pusing dan cemas memikirkannya. Aku keluar jalan mencari tukang ojek yang biasa mangkal di ujung gang. Kakiku sudah tak kuat berjalan untuk mencapai pengkolan ojek. Aku berteriak seraya melambaikan kedua tangan agar tukang ojek melihatku. Rezeki berpihak kepadaku. Salah satu ojek menghampiriku. Kemana Mbak Sum? Tanyanya. Kendaraan roda 2 itu berhenti di depanku. Ke tempat adikku, Norma. Balasku sambil menaiki kuda besi miliknya. Motor yang kunaiki melewati hutan dan kebun durian milik orang. Jalanan tampak sepi karena belum terlalu ramai kendaraan. Rumah-rumah pun masih tergolong beberapa hitungan jari saja. Pikiranku melayang kemana-mana, ruwet dan kusut.
Sebelumnya Bagas tidak pernah begini. Masa soal cinta, dia kabur-kaburan. 2 kilometer perjalanan akhirnya sampailah aku di depan rumah Norma. Rumah terlihat sepi. Pintunya pun masih tertutup rapat. Hanya beberapa jendela yang terbuka. Aku mengetuk pintu dari kayu ulin itu tak sabaran seraya mengucap salam. Norma. Aku menggerak-gerakkan handle pintu. Sial, dikunci. Tak ada sahutan. Aku pun bergegas menuruni anak tangga. Bangunan hunian milik keluarga Norma dibuat dengan model panggung. Jarak bangunan dari tanah ke atas sekitar 1,5 meter tingginya. Rumah ini dikelilingi pohon buah-buahan, rambutan, mangga, durian dan duku. Aku berjalan dengan setengah berlari, berkeliling memanggil Norma. Norma, Bagas. Hening tak ada sautan. Hanya hewan tonggeret yang memekakan telinga. Nyamuk-nyamuk mulai bergerombol menggerubuti tubuhku. Norma. Sekali lagi aku memanggilnya. Deru suara mesin roda 2 terdengar di depan halaman Norma. Aku cepat-cepat berlari menghampirinya. Mbak Yu, katanya. 2 tangannya menenteng plastik hitam berukuran besar. Dia Norma, adik perempuanku paling bungsu. Sudah menikah dan memiliki 2 anak yang masih bersekolah. Norma berusia 27 tahun, sebaya dengan Bagas. Wajahnya tak mirip denganku. Norma cantik berkulit putih bersih, sedangkan aku coklat, kayak sawo yang hampir busuk. Aku memiliki 2 adik, 2 kakak laki-laki. Mereka sudah berkeluarga semua. Kami tinggal di Kalimantan Tengah, tetapi berbeda daerah, sesuai pekerjaan masing-masing. Adikku yang satu meninggal sebelum Norma dilahirkan. Jamal dan Rahman nama dari kakak-kakakku. Dari mana kamu? Tanyaku, kemudian meraih satu tentengannya. Dari pasar. Ada apa toh? Kok tumben pagi-pagi sudah kemari? Tanyanya balik. Kami pun menaiki anak tangga dengan bergantian. Norma berdiri di depan pintu. Ia merogoh kunci di saku celananya. Pintu terbuka. Mbak Yu. Ditanya kok gak jawab. Norma menepuk pundakku. Bagas kesini gak Nur? Norma menatap heran. Ya enggak lah Yu. Jawabannya membuatku lemas. Embun di mataku mulai berdesakan di ujung sudut mata. Kemana ya? Pusing nyarinya, gumamku. Memangnya Bagas gak ada di rumah? Aku menggeleng pelan. Norma membawa belanjaannya ke dapur. Aku duduk di atas sofa berwarna merah yang mulai rusak. Barang rongsokan begini masih ia sayang. Kalau aku sudah dibakar menjadi abu. Norma datang membawa secangkir teh hangat dan roti sobek di atas piring keramik cantik. Ia meletakkan di atas meja kaca berdiameter tebal. Meja itu ditutupi dengan telapak meja berwarna putih. Di tengah-tengahnya bergambar bunga mawar merah yang cukup besar. Kata orang-orang, Bagas gila ya mbak. Aku tersedak. Hampir saja gelas yang ada di tanganku terjatuh. Kata siapa kamu? Ngomong jangan asal aja. Balasku ketus. Aku letakkan gelas itu dengan sedikit membanting ke meja. Tadinya mau mencomot sobekan roti yang montok itu. Lalu aku celupkan ke dalam teh. Namun
Perkataan Norma membuatku urung melakukannya. Dadaku mulai kesal. Kedatanganku kemari mencari Bagas. Lupa gara-gara roti sobek berisi coklat yang penuh. Aku memilih pamit pulang daripada meladeni Norma. Aku kembali memesan ojek. Sampai di rumah kepalaku terasa pusing sekali. Bagaimana cara menjelaskan pada Mas Ruci jika ku beritahu nanti dia libur bekerja? Sebaiknya aku... Dari mana, Dek? Suara bariton itu berasal dari ruang tamu. Suaranya mengagetkanku. Dari rumah Norma, Mas. Balasku. Aku berusaha menutupi kegundahan yang dari tadi mengajakku bergelut. Mas Ruci duduk sambil menyalakan korek api untuk membakar rokok racikannya. Tumben. Aku tersenyum. Kangen sudah lama tidak bertemu. Ketika aku membuka pintu kamar. Bagas sudah dikasih makan. Aku menggigit bibir, memanjakan kedua mata lalu menarik napas dalam-dalam. Sudah. Maaf Mas, terpaksa aku berbohong. Besok aku cari Bagas lagi sampai ketemu. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu aku berhasil membohongi Mas Ruci. Seperti biasa ia hanya menanyakan Bagas sudah dikasih makan atau belum. Pertanyaannya membuatku bosan saja. Sejak Bagas kabur, aku bersandiwara seolah-olah Bagas benar-benar ada di dalam rumah. Mas Ruci kupaksa bekerja di ladang agar tak curiga jika Bagas tidak ada. Awalnya Mas Ruci sempat curiga. Mengapa Bagas tak terdengar berteriak-teriak? Namun, dengan cepat aku berkilah bahwa Bagas baik-baik saja. Dia mogok bicara. Sebuah mobil berplat nomor polisi terhenti di depan halaman rumah. 2 orang berpostur tinggi keluar dari mobil, mengenakan seragam polisi lengkap dengan atributnya. Siapa, Dek? Aku gelagapan. Polisi. Kedua mataku terbelalak kala melihat polisi itu menuntun Bagas. Pagi ini, kebohongan berakhir. Aku tak menduga jika Bagas pulang dengan polisi. Aduh, gimana ini? Itu Bagas. Mas Ruci menatapku tajam. Iya. Kata kamu Bagas baik-baik saja. Kau diantar polisi segala. Ucapnya mulai meninggi. Tuhan, kalau bisa pingsan, aku pingsan sekarang. Atau menghilang sekalian. Aduh, bagaimana jika Mas Ruci marah? Siap-siap kena omelannya. Selamat pagi, Pak. Bu. Maaf mengganggu waktunya. Sapa polisi berwajah tampan. Aku dan Mas Ruci mengangguk. Lalu mengulas senyum kepada 2 polisi tersebut. Sementara itu, Bagas melotot ke arah kami. Dia memberontak ingin melarikan diri. Bagas seperti sedang ketakutan. Kemarin malam ketika ia pergi dari rumah memakai pakaian lengkap. Namun, saat ini datang-datang sudah dalam keadaan separuh telanjang. Mari silakan masuk, Pak. Tita Mas Ruci. Tidak, Pak. Terima kasih. Apa benar ini dengan Pak Syaruci? Tanya polisi berperut gendut. Iya, benar dengan saya. Dan ini anak saya. Tunjuk suamiku.
Baik, kalau begitu anak Papa kami serahkan. Kami mendapat laporan jika anak Papa mengalami gangguan kejiwaan. Ia menarik gadis orang dan hampir mencelakainya. Terang Pak Bambang, nama yang tersemat di dada kanannya. Aku yang mendengar penuturan kedua polisi tersebut langsung naik pitam. Melotot ke arahnya, ingin rasanya memukuli Bagas habis-habisan. Kedua polisi pamit undur diri dan melesat jauh. Aku dan Mas Ruci memasukkan Bagas kembali ke dalam rumah sebelah. Tadinya Mas Ruci ingin mengurungnya di kamar di rumah ini. Aku menolaknya. Memangnya gampang mengurus Bagas. Belum lagi ketika ia berteriak-teriak rasanya ingin kusumpal mulutnya. Bagas dikurung dan dikunci dengan gembok ganda. Mas Ruci mogok bicara padaku. Dia juga enggan berangkat ke ladang. Kami sama-sama mengunci mulut, mendengarkan gemerisik daun-daun kering yang bergulir tertiup angin. Aku mulai jenuh. Ku hampiri laki-laki berambut putih itu yang sedang duduk termenung di ruang tamu. "Mas," kataku mencoba mencairkan suasana. Aku menyentuh punggungnya. Mas Ruci tak menyaut, hanya melirik. Dia juga menepis tanganku. Lalu posisi tubuhnya bergeser jauh. "Aku minta maaf." Satu kalimat meluncur dari mulutku. Ucapan ini membuat dada berdenyut. Kalau dipikir-pikir, untuk apa mengatakannya? Apa aku salah? Aku mendengar suara napas Mas Ruci berhembus dengan kasar. Dia mau beranjak pergi, tetapi tangannya kutarik. Tubuhnya jatuh ke atas sofa. "Ada apa? Tolong katakan padaku," ujarku dengan suara bergetar. Aku menghela napas agar irama jantung ternetralisir. Kedua mataku mulai memanas. "Masih bertanya aku kenapa? Kamu harusnya berpikir kenapa." Laki-laki tampan yang telah menua di hadapanku ini terlihat sangat marah. Garis rahangnya mengeras. Sebelumnya ia tak pernah marah. Entah mengapa, hanya soal Bagas kabur, emosinya naik. Dia anakku, bukan anaknya. Tak perlulah bersikap berlebihan. Jadi, terserah aku mau diapakan Bagas. Dia mau hilang kek, mau kemana kek, itu urusanku. "Kamu bohongi aku. Jangan berpikir dia anak kamu saja. Dia juga anakku meskipun bukan darah dagingku. Tanggung jawabku. Menikahi ibunya itu berarti aku ikut juga menyayangi anaknya. Paham kamu?" Jantungku serasa dihunus belati. Kenapa masalah ini dibesar-besarkan? Toh, Bagas sudah pulang. Mas Ruci beranjak dari tempat duduknya. Ia meninggalkanku ke kamar. "Andai saja aku manusia tak berotak, sudah aku biarkan dia mati di jalanan," serunya di dalam kamar. Aku mematung. Kedua mataku bergulir ke depan rumah, menatap jalanan sepi dan teriknya matahari. Angin berhembus meniup dahan-dahan pohon hingga dedaunan kering pasrah berjatuhan ke tanah. Sesekali ku tarik napas dengan helaan panjang. Bendungan kristal bening yang menganak sungai. Aku tak mampu mencegahnya mengalir ke pipi. Mas Ruci telah berubah. Bukankah dia sosok laki-laki yang lembut? Mengapa sekarang menjadi temperamen? Bagiku dia temperamen. Tahu kan, kalau aku cengeng, dibentak sedikit saja sudah membuat hati sakit. Bersambung, nantikan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.